Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai implementasi metode Scrum, aplikasi akuntansi pada PT Tunas Harapan Sakti. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu terdiri dari Vicky Antonio, Elena, Kevin Lius, saya sendiri Monica Sonia, dan juga Netsi Vanessa. Mengenai pendahuluan, yaitu laporan keuangan menjadi salah satu laporan yang paling bernilai dan juga berharga bagi sebuah perusahaan. Laporan keuangan didapatkan dari kegiatan operasional sebuah perusahaan. Maka laporan keuangan itu harus disimpan dan dicatat rapi, terorganisir, dan sesuai dengan kaidahnya. Tetapi walaupun laporan keuangan merupakan laporan yang paling berpengaruh dalam sebuah perusahaan, masih banyak sekali usaha mikro kecil dan menengah atau disebut dengan UMKM singkatnya, yang masih membuat laporan secara manual, seperti ditulis di buku, kertas, maupun lainnya menjadi salah satu faktor terbesar dari kelalaian pencatatan informasi yang valid. Melihat kejadian ini, kelompok merancang dan mengembangkan suatu sistem pencatatan akuntansi dan laporan keuangan berbasis web apps. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok memilih PT Tunas Harapan Sakti sebagai perusahaan yang akan kelompok ajak bekerja sama untuk membangun aplikasi akuntansi ini. Landasan teori A. Metodologi. Metodologi penelitian dalam ilmu komputer atau sistem informasi atau teknik informasi merupakan langkah-langkah atau tahapan perencanaan dengan bantuan beberapa metode, teknik, alat atau tools, dan dokumentasi dengan tujuan untuk membantu peneliti dalam meminimalisir risiko kegagalan dan menekankan pada proses atau sasaran penelitian. B. Scrum. Menurut Schwaber dan Sunderland, Scrum adalah sebuah kerangka kerja yang dapat mengatasi suatu masalah kompleks yang selalu berubah-ubah dan juga dinilai memberikan kualitas produk yang baik sesuai dengan keinginan pengguna secara kreatif dan produktif. Perkenalkan, saya Vicky Antonio. Saya akan menjelaskan Scrum. Menurut Schwaber dan Sunderland, Scrum adalah sebuah kerangka kerja yang dapat mengatasi suatu masalah kompleks yang selalu berubah-ubah dan juga dinilai memberikan kualitas produk yang baik sesuai dengan keinginan pengguna secara kreatif dan produktif. Scrum terdiri dari Scrum Team dan kewajiban masing-masing sebagai berikut. Product Owner bertugas untuk memaksimalkan value dari sebuah produk yang merupakan hasil kerja dari Scrum Team. Scrum Master merupakan seorang yang membantu tim dalam meningkatkan kinerja dan keefektifan waktu dalam mengerjakan suatu proyek. Development Team, tim yang akan hanya berfokus pada pengembangan proyek. Selain Scrum Team, terdapat juga Scrum Event dan Scrum Artifact. Scrum Artifact adalah sebuah artefak yang dibuat agar informasi-informasi penting dapat ditingkatkan transparansinya sehingga semua pihak dapat memahami informasi pada artefak dengan pemahaman yang sama. Scrum Event adalah kegiatan yang dihadiri dalam Scrum guna mendukung berjalannya sprint, memberikan suatu keteraturan dan mengurangi adanya acara lain yang tidak tercukup pada Scrum. Semua Scrum Event dijadikan satu dalam batasan waktu yang disebut sebagai sprint. Sprint merupakan batasan waktu dalam 1 bulan atau kurang di mana produk menjadi teratur sedikit demi sedikit sehingga dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sprint Planning. Tujuan Sprint Planning ini sendiri adalah untuk merencanakan pekerjaan apa saja yang nantinya dilakukan dalam sprint. Hal-hal yang akan dilakukan dalam perencanaan sprint adalah sebagai berikut. A. Menentukan tujuan sprint. B. Menentukan panjang sprint. C. Memutuskan item atau produk backlog yang akan diikuti dalam sprint dengan melihat hasil perhitungan pekerjaan kecepatan tim. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah langkah-langkah atau cara dalam meneliti suatu objek. Dalam penelitian ini kami menggunakan 2 metode, yaitu tahap pengumpulan data dan analisa sistem berjalan. Dalam tahap pengumpulan data, kami menggunakan 2 metode, yaitu observasi dan studi pustaka. Observasi adalah
metode yang dilakukan dengan melihat dan mempelajari permasalahan yang ada di lapangan yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Metode studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan yang mendukung dalam pendefinisian masalah melalui buku-buku, jurnal, dan internet. Analisa sistem berjalan. Pada tahap ini, hasil dari pengumpulan data dipelajari dan dievaluasi dari berbagai permasalahan yang ada dimulai dari proses awal sampai proses akhir dalam prosedur transaksi perentalan kendaraan PT Tunas Harapan Sakti. Hasil dari analisa yang dikumpulkan juga digunakan peneliti untuk mengajukan sebuah sistem usulan dan kebutuhan aplikasi yang akan dikembangkan. Selanjutnya adalah product backlog. Product backlog pertama itu ditujukan untuk administrator dengan nomor ID 001 sampai 008 dengan prioritas harus. Pertama ada untuk bisa melihat transaksi customer, bisa melihat transaksi PO, bisa melihat produk, kemudian bisa melihat list karyawan, list customer juga. Kemudian untuk menambah form baru, delete form, dan juga untuk edit form. Kemudian selanjutnya sprint kedua ditujukan untuk employee, untuk karyawan dari nomor ID 009 sampai 013, yaitu bisa tambah data, add new forms, kemudian edit forms, delete forms, dan juga untuk merubah password akun karyawan, serta bisa merubah dari list itu menjadi PDF dan bisa di-share produk katalognya itu biar bisa dipromosikan ke customer. Prioritas dari product backlog untuk employee ini ada yang diharuskan, ada juga yang bisa ditambahkan, dan ada juga yang opsional dengan sprint yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah sprint ketiga, yaitu ditujukan untuk customer dengan nomor ID 014 yang diharapkan agar customer itu bisa melihat produk katalognya itu. Jadi dia bisa memilih produk yang sesuai dengan yang ia butuhkan. Sekian dari kami kelompok 8 CSS. Kami harap video ini dapat membantu siapapun yang membutuhkan, dan kami juga mohon maaf atas kata ataupun kalimat yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.